Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Semanka. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Ketapang. Saya Sarifah Aini. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketapang, Bapak Sulaiman SEMPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini beliau akan menceritakan tentang bagaimana program-program SMA Negeri 1 Ketapang yang telah berjalan selama tahun ajaran 2024-2025 dan juga akan menceritakan tentang seperti apa sih persiapan SMA Negeri 1 Ketapang dalam menyambut tahun ajaran baru 2025-2026. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat datang Bapak Sulaiman di podcast SMA Negeri 1 Ketapang. Terima kasih Bu Yeni. Baik Pak, kita langsung saja masuk ke topik utamanya ya Pak ya. Bisa tolong diceritakan secara umum nih bagaimana perjalanan SMA Negeri 1 Ketapang selama tahun ajaran 2024 sampai 2025. Baik, terima kasih Bu Yeni. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih karena pada hari ini inilah kesempatan yang luar biasa bagi saya disuruh menceritakan tentang perjalanan SMA Negeri 1 Ketapang. Berhubung bulan Mei ini adalah merupakan bulan ulang tahunnya SMA Negeri 1 Ketapang. Jadi kebetulan tanggal 9 Mei kemarin kami melaksanakan Disnatalis SMA Negeri 1 Ketapang yang ke-33. Jadi Bu Yeni, SMA 1 Ketapang ini sudah umurnya 33 tahun. Dan saya sudah menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Ketapang itu kurang lebih 20 tahun ada di SMA Negeri 1 Ketapang. Jadi kalau saya runtut sejarah, jadi saya masuk SMA 1 Ketapang ini 2005, kemudian pada tanggal 1 Desember kemarin 2022, alhamdulillah saya diberikan tambahan tugas menjadi Kepala SMA 1 Ketapang ini oleh Ibu Gubernur, sehingga saya sudah menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ketapang ini mulai 1 Desember 2022 yang kurang lebih kira-kira sudah 2 tahun 6 bulan saya menjadi kepala sekolah di sini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa perjalanan 33 tahun SMA Negeri 1 Ketapang ini adalah hal yang luar biasa. Bagi saya sudah mengikuti 22 tahun perjalanan SMA ini. Jadi salah satu keistimewaan saya, salah satu keberuntungan saya menjadi kepala sekolah itu karena saya menjadi kepala sekolah yang di mana tempat saya sudah sangat mengenal. Saya mengenal lingkungan, saya mengenal Bapak Ibu guru, Bu Yeni sebagai guru, sebagai murid dulu ya. Sebagai murid di sini kemudian sekarang sudah menjadi guru. Saya kenal banyaklah lingkungan dan saya kemudian diamanati menjadi sebuah kepala sekolah di sini sehingga saya tidak perlu menyesuaikan untuk melanjutkan proses kepemimpinan di sini. Sehingga ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah, maka saya ada beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, saya kemudian melakukan analisis terhadap kemudian kelebihan, kekurangan yang dimiliki SMA Negeri 1 Ketapang sebagai pijakan supaya SMA Negeri 1 Ketapang itu menjadi lebih maju, menjadi lebih berprestasi ke depan. Karena yang saya lakukan itu adalah hal-hal yang baik dari kepala sekolah yang sebelumnya itu saya lanjutkan. Tetapi tentunya hal yang kurang baik terus saya tambah supaya menjadi lebih baik. Ini program-program yang saya lakukan di SMA 1 Ketapang itu adalah hal seperti itu. Jadi kita menganalisa terlebih dahulu bersama dengan teman-teman, kemudian masukan dari teman-teman itu yang kemudian terus saya jadikan sebuah keputusan bagaimana untuk melanjutkan SMA 1 Ketapang itu menjadi lebih baik. Pertama adalah mulai dari peningkatan kompetensi guru. Jadi bagaimana guru-guru SMA 1 Ketapang itu meningkat kemampuan cara mengajarnya, kemudian juga meningkat dalam melakukan pendisiplinan dan juga dalam mengayomi anak-anak gitu ya. Makanya kemudian pada tahun 2024 itu kemarin SMA 1 Ketapang itu melaksanakan namanya disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sebuah program
dari Kementerian Pendidikan Nasional itu yang alhamdulillah SMA 1 Ketapang itu menjadi salah satu proyek yang dijadikan percontohan untuk melaksanakan disiplin positif terhadap anak-anak. Dan benar-benar, memberikan imbas yang baik ya, Pak, ya, untuk anak-anak ya, Pak, ya? Insya Allah mudah-mudahan Iya. anak-anak insya Allah akan merasakan betul bagaimana pelaksanaan disiplin positif yang dilakukan oleh sekolah, oleh Bapak Ibu guru semua dan juga oleh anak-anak. Sehingga program kemarin itu juga kemudian ditambah dengan adanya program guru penggerak. Ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru SMA 1 Ketapang itu sangat antusias untuk mengikuti program PGP itu, program guru penggerak itu yang menurut data ya, sekolah itu SMA 1 Ketapang ini adalah yang terbanyak guru-gurunya mengikuti program guru penggerak kemarin. Alhamdulillah ya, Pak, ya. Alhamdulillah. Sekitar berapa, Pak? 15 ya, Pak? Ya, sekitar 15. Dan di sini itu komplit. Jadi ada asesor tentang guru penggerak, ada fasilitator guru penggerak, kemudian ada pengajar praktek guru penggerak, ada juga guru yang guru penggeraknya sendiri. Lengkap ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Menjadi sekolah insya Allah kalau di Sesampang ya, atau mungkin juga se-Madura, tidak banyak sekolah yang mempunyai lengkap dalam program guru penggerak itu, yang fasilitatornya ada, kemudian pengajar prakteknya ada, kemudian asesornya ada, guru penggeraknya ada. Menarik sekali nih, Pak. Khususnya di usia Semangka yang sudah 30 tahun, banyak makna tentunya ya, Pak, ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjut nih, Pak. Dari sekian banyak program yang ada di SMA Negeri 1 Ketapang tahun ini, tentunya ada program unggulan. Nah, menurut Bapak, program unggulan apa saja yang ada di sekolah kita? Baik, Bu Yeni, ada beberapa program yang saya unggulkan memang pada tahun yang sudah berjalan dari tahun 2023, 2024 yang sampai sekarang masih berjalan. Pertama adalah program pembinaan OSN. Program pembinaan OSN ini kami lakukan memang karena memang SMA 1 Ketapang itu biasanya sangat jarang untuk menjadi juara OSN meskipun tingkat kabupaten. Jadi saya tahu sejarah betul bagaimana perjalanan anak-anak sini mengikuti OSN, tapi jarang sekali yang juara. Maka dari itu kemudian dilakukan pembinaan intensif oleh Bapak Ibu guru. Jadi semuanya ini adalah karena memang Bapak Ibu guru semua yang lebih aktif, lebih intensif mungkin dalam proses pembinaannya, yang alhamdulillah berimpact terhadap prestasi yang dimiliki oleh anak-anak. Pada tahun 2024 kemarin, OSN tingkat kabupaten SMA Negeri 1 Ketapang itu mendapatkan juara paling banyak SMA se-Kabupaten Sampang. Jadi kalau dilihat ini SMA 1 Ketapang itu sebagai juara umum lah OSN kemarin itu. Jadi ada matematika sampai juara 1, juara 2 itu dari SMA 1 Ketapang semua, dan Bu Yani kan salah satu guru matematika ya. Kemudian juga ada kebumian gitu ya. Kemudian mata pelajaran juga. Betul, ada geografi, ada ekonomi gitu ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan nanti tahun 2025 ini makin banyak yang berprestasi ya. Kita bisa mempertahankan juara umum tersebut, dan karena pelaksanaan USN 2025 ini diundur, yang biasanya kan dilaksanakan pada bulan April ya biasanya. Sekarang masih diundur Juni, sehingga mohon doanya terhadap Bapak Ibu semua, alumni, orang tua juga, sehingga bulan Juni nanti insya Allah tanggal 24-25 kalau tidak keliru pelaksanaan USN itu, anak-anak SMA 1 Ketapang itu tetap bisa menorehkan prestasi di kabupaten, kemudian provinsi dan tingkat nasional. Kemudian selain program pembinaan USN itu, unggulan SMA sini adalah kita menyelenggarakan program tahfidz, Bu Yani. Program tahfidz ini adalah untuk anak-anak diberikan waktu untuk menghafal Al-Quran. Jadi kami mengundang guru hafidah dari dari Asem Jaran ya. Di sana ada pesantren tahfidz ya. Ada pesantren tahfidz di Asem Jaran itu, kami kerjasama di situ, sehingga minta gurunya untuk
kami dijadikan guru di sini dan alhamdulillah diberi guru salah satu santrinya yang hafid Al-Qur'an menjadi pendamping, menjadi pembimbing di SMA 1 Ketapang karena kami tidak punya yakni guru asli sini yang hafid Quran gitu ya. Kalau membaca Al-Qur'an banyak yang bisa membaca, guru-guru agamanya pintar-pintar baca Al-Qur'an. Tapi rasanya kurang afdal jika mengajar program tahfidz tapi gurunya tidak hafal Quran gitu. Betul sekali. Makanya kami bekerja sama dengan pesantren Darul Hufat namanya di Asemjaran tersebut. Dan alhamdulillah anak-anak yang mengikuti program tahfidz ini sudah banyak yang hafal juz 30, kemudian juz 1, juz 2, juz 3, bahkan ada yang sampai 5 juz. Ini adalah saya sangat senang sekali karena di SMA 1 Ketapang ini adalah yang notabene adalah sekolah umum, tapi kemudian kami bisa melaksanakan program tahfidz yang harapannya tentunya adalah bagaimana anak-anak itu mencintai Al-Qur'an. Karena orang yang membaca Al-Qur'an, yang mencintai Al-Qur'an itu saya yakin akan dapat pahala dan SMA 1 Ketapang itu akan semakin barokah karena di dalamnya akan lebih banyak anak-anak yang dibacakan Al-Qur'an di lingkungan SMA 1 Ketapang ini. Iya, betul. 2 ya Pak berarti ya program unggulannya. Baik, 2 itu selain banyak sebenarnya tapi ini salah satu yang kami unggulkan kah. Kalau program yang lain sebenarnya banyak, ada juga program double track ya. Double track kami sudah berjalan cukup lama, dipercaya oleh ITS, kerjasama dengan ITS, dipercaya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program double track ini. Double track ini yang kami laksanakan 2 keterampilannya. Pertama adalah tata rias pengantin berhijab. Iya. Tata rias pengantin berhijab ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun dan sudah banyak menghasilkan alumni-alumni yang bisa buka praktek sendiri praktek sendiri di rumah gitu ya. Sehingga anak-anak yang tidak melanjutkan kuliah ketika kemudian mendapatkan materi pelajaran tentang double track ini bisa membuka usaha dan bisa ini memang target betul. Ini target dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu bagaimana anak-anak SMA 1 Ketapang yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga mendapatkan keterampilan lah. Makanya diberikan double track itu keterampilan. Sehingga saya senang sekali ketika banyak alumni datang ke sini cerita kalau sudah buka praktek, cerita punya penghasilan dari hasil usahanya double track itu. Ini kan menunjukkan bahwa keberhasilan program double track yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Ketapang. Terutama ketika hampir ada ada wisudaan kalau dulu ada perpisahan ya. Perpisahan anak-anak TK, anak-anak SD, anak-anak SMP ini biasanya menjadi diundang mereka ya. Ya, diundang. Kemudian juga ketika ada 17 Agustus itu pawai. Ini juga yang kemudian menjadi anak-anak sangat senang karena itu masih sekolah sudah dapat uang. Masih sekolah sudah dapat uang. Sekarang selain tata rias pengantin berhijab itu double track itu ada ini, tata bugawi. Saya lihat anak-anak setiap hari masak gitu ya, jualan setiap hari masak jualan. Itu bagi saya sangat senang. Yang paling utama senang itu bukan hanya masak dan jualan, tapi mereka mampu membuat laporannya. Jadi penjualan sekarang hasil labanya sekian dengan modal yang sekian sehingga anak-anak ketika nanti misalnya tidak melanjutkan kuliah, anak-anak bisa buka usaha sendiri di rumah, bisa jualan nasi, bisa jualan jajanan ya, snack gitu ya, snack ringan sehingga bisa menghasilkan laba sehingga anak-anak bisa survive hidupnya. Karena ini yang paling penting sekarang bagaimana untuk menciptakan anak-anak selesai SMA 1 Ketapang itu bisa survive gitu ya. Iya. Karena betul alhamdulillah banyak lulusan double track Tata Boga ini setelah lulus itu banyak yang buka usaha sendiri ya Pak ya. Iya. Nah, ini menarik sekali nih Pak. Karena ada beberapa program unggulan, tentunya juga pasti ada tantangan dalam menjalankan program tersebut. Apa saja tantangan yang dialami Pak selama menjalankan program-program tersebut? Baik, tantangan pastinya dalam setiap program yang dijalankan itu pasti ada gitu ya. Tantangan terutama adalah memotivasi anak-anak. Jadi namanya anak-anak kan kadang naik, kadang turun gitu ya. Semangatnya. Ya ini yang kemudian Bapak Ibu gurunya terutama juga perlu mendorong ini.
bagaimana mendorong supaya anak-anak tetap mood-nya, semangatnya itu tetap terjaga gitu ya. Ketika misalnya turun, bagaimana dimotivasi. Iya. Ketika kemudian mereka tidak semangat untuk hadir dalam berbagai program misalnya ke tahfidz, misalnya juga ke double track. Lah bagaimana gurunya itu memang melakukan motivasi-motivasi terhadap anak-anak. Karena memang saya sangat memahami bagaimana kondisi psikologis Mm-mm. anak-anak yang masih dalam usia remaja tersebut, Betul. pasti tidak kemudian stabil terus semangat. Misalnya ada yang stabil ya alhamdulillah. Tapi itu adalah misalnya tidak stabil ya itu memang sebuah naluriah anak-anak remaja Iya, gitu ya. iya, Pak. Sama bahkan iman seseorang itu kan juga sama, Iya, naik Pak. turun gitu ya. Kadang kita semangat ibadah, kadang kita tidak semangat gitu. Itu Iya, adalah memang sudah alamiah lah betul fitrah sekali. sebagai manusia. Berarti solusinya perlu dukungan dari guru ya, Pak ya? Baik, betul. Yang utama itu adalah dukungan. Dukungan Jadi dari. keberhasilan sebenarnya semua program itu berjalannya SMA 1 Ketapang menjadi semakin baik. Yang paling utama itu memang karena memang dorongan dan semangat kekompakan dari Hmm. guru-guru semua. Baik, Pak. Lalu bagaimana keterlibatan guru, siswa, maupun orang tua siswa dalam mendukung program-program yang ada di SMA ini, Pak? Eh, saya memang dalam memimpin SMA 1 Ketapang itu ada menerapkan sebuah manajemen mirip sebuah perusahaan gitu Hmm. ya. Karena saya memang orang ekonomi, jadi dalam perusahaan itu terbagi menjadi ada top Iya, manajemen, ada kemudian middle management, iya. kemudian ada low manager. Jadi pada Menarik top itu ya, manager Pak. itu adalah pimpinan puncak. Iya. Pimpinan puncak itu kami setiap program selalu mendiskusikan, Hmm. selalu rapat dulu di top manager ini. Top manager ini kalau di sekolah ya ada kepala sekolah, ada teman-teman wakil kepala Hmm. sekolah. Jadi itu adalah tim manajemen atau manajemen puncak sebenarnya kalau bahasa saya. Itu yang kemudian saya ajak diskusi dulu di situ di ruangan. Setelah itu baru kemudian dibawa ke middle manager. Setelah middle manager selesai ke guru-guru, kemudian ke TU, baru kemudian disampaikan juga dikomunikasikan terhadap orang tua, dikomunikasikan terhadap komite, kemudian disampaikan juga terhadap anak-anak. Jadi dengan berjenjangnya Hmm. pelaksanaan manajemen ini, maka insya Allah semuanya akan menjadi kondusif gitu ya. Hmm. Karena kalau misalnya hanya kepala sekolah yang punya program tapi tidak dikomunikasikan, sulit berjalan dengan baik. Jadi semuanya itu tergantung dari bagaimana penerapan manajemen yang baik Hmm. dalam sebuah sekolah, maka insya Allah itu akan mendapatkan dukungan dan respon juga yang sangat baik. Tentunya ketika kemudian menyampaikan sebuah program, pasti akan ada tidak semuanya setuju terhadap, tapi tidak setujunya teman-teman itu semakin menambah terhadap analisis ya terhadap Hmm. program itu harus berjalan atau tidak, dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Oh, gitu ya. Berarti peran orang tua juga sangat penting ya, Pak, dalam hal ini. Baik, karena sangat-sangat sangat penting. Karena kami memang ketika program yang melibatkan anak itu selalu dikomunikasikan dengan Iya. orang tua. Hmm. Kami mengundang orang tua itu minimal dalam 1 tahun itu ada 3 kali kami Iya. hadir ke sekolah. Pertama biasanya ketika awal pelajaran. Iya. Kemudian pada pertemuan nanti ketika rapot semester 1. Hmm. Kemudian setelah itu rapot terakhir ini nanti Semester. rapotan setergenap itu biasanya juga kami mengundang orang tua untuk melakukan komunikasi terhadap program-program sekolah dengan orang tua. Iya. Sekarang kita masuk ke bagian menyongsong tahun ajaran baru nih, Pak. Wah, ya. Nah, apa saja yang sedang dipersiapkan oleh SMA Negeri 1 Ketapang, Pak? Terutama menjelang seleksi penerimaan murid baru atau SPMB yang ditunggu-tunggu ini, Pak. Baik. Jadi menjelang tentang penerimaan sistem penerimaan murid baru Iya. tahun 2025 ini memang ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu pasti oleh anak-anak SMP gitu Mm-mm. ya. Karena anak-anak SMP, anak-anak MTS itu sebentar lagi kan akan melanjutkan pendidikannya Iya, dan betul. mudah-mudahan pilihannya adalah SMA Negeri 1 Negeri 1 Ketapang. Ketapang. Dan saya ingin menceritakan bahwa SMA 1 Ketapang itu kenapa layak menjadi pilihan tentunya setelah apa yang saya ceritakan tadi gitu Iya, ya. betul. Kami tidak bukan
bukan promosi tapi hanya saya ceritakan apa adanya karena memang pilihan dari anak-anak yang selesai SMP kemudian MTS itu tentunya akan menjadi pilihan anak-anak sendiri kemudian juga orang tuanya. Pada PPDB tahun ini SMA 1 Ketapang itu akan melaksanakan pertama adalah penerimaan pengambilan PIN. Pengambilan PIN. Ya. Tanggal berapa, Pak? Pengambilan PIN ini perlu dicatat ini ya. Tanggal 2 sampai 13 Juni 2025. Nah, adik-adik sudah dicatat belum? Silakan dicatat ya. Kalau misalnya belum dicatat, lanjut Pak setelah pengambilan PIN. Ya, tanggal 2 sampai 13 Juni ini pengambilan PIN itu boleh mandiri. Jadi boleh dilakukan sendiri di rumah atau dikoordinir oleh SMP-nya. MTS-nya misalnya koordinir boleh, atau juga jika kesulitan datang ke sekolah. Boleh ke sekolah ya, Boleh Pak. ke sekolah. Di sini dipermudah. baik, di sini ada panitia gitu ya. Ada posko yang membantu adik-adik SMP ketika ada kesulitan dalam pengambilan PIN. Kemudian ada beberapa setelah ngambil PIN ini kemudian kita bisa masuk tentang jalur-jalurnya masuk sini. Ada beberapa jalur. Ada apa saja nih, Pertama ada jalur afirmasi. Afirmasi. Afirmasi ini yang bagaimana, Pak? Afirmasi ini nanti dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juni. Jadi kalau sudah punya PIN ini ya, sudah punya PIN nih. Kemudian kita masuk ke jalur afirmasi. Afirmasi ini banyak diantaranya adalah jika ada perpindahan orang tua. Oh, baik. Jadi misalnya ada biasanya yang rentan itu kan polisi misalnya. Awalnya alamatnya misalnya di Probolinggo. Kemudian pindah tugas dinas misalnya ke Ketapang. Maka bagaimana ini? Ya ikut afirmasi ini. Jadi meskipun kakaknya itu adalah kakak Probolinggo, tapi maka tetap bisa ya, Pak. Ya, dapat afirmasi ini ya kayak dapat keistimewaan lah gitu ya pada jalur afirmasi ini. Jadi tidak perlu galau gitu ya ketika misalnya ada orang tua yang kemudian pindah tugas, maka dinas pendidikan di Ketapang ya, Pak. Ada SMA 1 Ketapang di sini. Betul. Kemudian ada jalur prestasi. Jalur prestasi ini tanggal 22 sampai 23 Juni. Ya, 22 sampai 23 Juni. Tapi tentunya harus ambil PIN juga. Ambil PIN dulu gitu, baru kemudian bawa pada jalur prestasi ini. Untuk bisa dapat masuk ke kategori ini apa, Pak? Prestasi ini mulai dari prestasi misalnya juara. Juara ini dikategorikan ada minimal tingkat kabupaten ya. Ya. Jadi kalau juara kabupaten apa saja baik akademik ataupun non akademik bisa nanti diajukan pada jalur prestasi. Kemudian tingkat provinsi juga bisa. Tingkat apalagi tingkat nasional. Jadi minimal itu adalah tingkat ini. Kabupaten ya, Pak ya. Kabupaten. Kemudian juga ada jalur prestasi ini dari rapot. Misalnya dari sekolah yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu ya. Jadi bisa juga pakai surat keterangan. Ya, secara paralel dari beberapa kelas itu, maka bisa mengikuti pada jalur prestasi ini. Yang terakhir, ada jalur domisili. Ini sepertinya yang dekat-dekat ini yang bisa daftar. Jalur domisili ini tanggal 26 sampai 27 Juni. Jadi hanya 2 hari ini ya. Ya. 26, 27 Juni. Pastinya adalah yang paling utama tetap ambil PIN dulu. Jadi meskipun mau ambil jalur-jalur yang mana ini tetap ambil PIN-nya di tanggal 2. Betul. Di tanggal 2 sampai dengan 13 Juni ini ambil PIN dulu. Baru kemudian nanti misalnya tidak masuk nih jalur afirmasi, tidak masuk juga pada jalur prestasi. Maka kemudian pilih jalur yang terakhir ini. Namanya jalur domisili. Baik. Menarik sekali ini ya, Pak ya. Jangan ragu untuk gabung di keluarga kami, keluarga SMA 1 Ketapang. Nah, kemudian Pak, apakah akan ada perubahan kebijakan atau strategi baru yang diterapkan di tahun ajaran depan, Pak? Di tahun ajaran 2025 sampai 2026. Baik, jadi sudah pasti kami akan melakukan inovasi-inovasi untuk pengembangan sekolah di tahun 2025 nanti. Jadi kami
masih mematangkan gitu ya tentang persiapan-persiapan untuk melakukan inovasi di 2025, baik inovasi di dalam proses pendidikan, proses pelajaran juga di kelas, di ruangan masing-masing, Mm-mm. baik juga tentang inovasi tentang bagaimana pengembangan kebersihan sekolah, inovasi tentang bagaimana meningkatkan kecantikan kerindangan di SMA 1 Ketapang. Ini pasti kami lakukan pada tahun 2025 ini. Baik, Pak. Dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran, apa langkah yang akan diambil sekolah untuk mendukung guru dan juga murid, Pak? Baik, kami nanti pada 2025 tahun pelajaran ini kami punya aplikasi namanya Smart School. Wah, apa ini, Pak, Smart School ini? Smart School ini adalah sebuah aplikasi Mm. yang nanti diterapkan untuk kemudian kita melakukan monitor terhadap guru-guru yang mengajar di kelas-kelas masing-masing. Juga untuk melihat bagaimana proses guru di kelas masing-masing itu. Saya juga selain Smart School itu, semua kelas akan kami lengkapi dengan CCTV ya, Mm. akan kami lengkapi dengan CCTV sehingga saya juga bisa memonitor bagaimana proses pembelajaran di kelas meskipun saya sendiri ada di ruang di Ruang luar sekolah. sekolah gitu ya. Karena seringkali saya akan apa namanya ada kegiatan-kegiatan Mm-mm. dinas di luar sehingga tetap kami bisa mengontrol gitu ya. Karena meskipun Bapak Ibu guru di SMA Satu Tapang itu rajin-rajin, semangat-semangat mengajar, ya kembali terhadap dulu kadang semangat, kadang turun, Turun, semangat, gitu kadang ya, Pak. turun gitu. Maka kemudian memang monitoring itu memang sangat penting dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, baik, Pak. Kemudian, program prioritas apa yang akan menjadi fokus utama SMA N 1 Ketapang pada tahun depan, Pak? Tahun ini, tahun 2025 ini memang kami mencanangkan bagaimana program kebersihan dan program lingkungan SMA 1 Ketapang itu menjadi semakin indah gitu ya. Iya. Jadi kami melanjutkan program-program baik yang sudah dilakukan sebelumnya, Mm-mm. tapi juga kami meningkatkan bagaimana tahun ini kebersihan, kemudian juga apa namanya ketertiban anak-anak dalam sholat berjemaah ini juga ditingkatkan. Bahkan rencana nanti tahun depan saya ingin membuat absensi secara digital. Mm-mm. Jadi karena sekarang sudah menjadi kewajiban kita melakukan digitalisasi sekolah, Iya. maka absensi rencana akan dibuat digital sehingga ketika kemudian anak-anak datang, kemudian anak-anak sholat, kemudian Mm-mm. juga anak-anak Pulang pulang, maka 3 kegiatan ini akan terlaporkan terhadap orang tuanya masing-masing gitu ya, melalui melalui WA WA, ya, ya, Pak. betul. Sehingga ketika anak-anak datang ke sekolah, kemudian juga melapor secara otomatis terhadap Iya. orang tua. Jadi ini insya Allah akan sangat berguna bagi Mm. orang tua yang ada di luar kota juga. Iya, Di betul. sini kan banyak orang tua yang ada di Malaysia, Betul. yang ada di Papua, yang ada di Arab Saudi, yang ada di Kalimantan, sehingga tetap bisa apa namanya mengetahui Mengetahui perkembangan bagaimana anaknya. Ya. perkembangan anak, kehadiran di sekolah, dan juga bukan hanya kehadiran, tapi juga pelaksanaan sholat duhur Iya. yang ada di musola sehingga anak-anak bisa tahu ini sekarang waktunya sholat duhur anak-anak. Ini kami masih merancang bagaimana program ini bisa terwujud nanti. Mohon doanya semua di 2025-2026 ini. Amin, amin. Semoga berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Amin, amin. Kemudian dari sisi sarana dan prasarana, Pak, apakah ada pengembangan atau perbaikan yang sedang dilakukan? Ini memang kami lagi melakukan proses gitu ya. Selain ruangan kelas, kemudian juga lab sudah kami benahi kemarin. Hmm. Kami sekarang memang masih punya tanggung jawab besar perpustakaan yang masih tidak bisa dipakai. Hmm. Jadi mohon doanya semua supaya bagaimana tahun ini kami bisa memperbaiki perpustakaan itu dengan baik. Ya. Hmm. Kemudian yang kedua adalah tempat duduk yang masih kurang. Gitu ya. Tempat duduk yang masih kurang sehingga target saya bagaimana tempat duduk ini cukup untuk sekitar 700 keluarga besar SMA Iya, Negeri 1 Ketapang itu sehingga kami memang merencanakan minimal kami punya 70 tempat duduk. Kalau 70 maka satu tempat duduk itu kan untuk 10. iya, Nah, untuk betul. 10. Jadi ini yang kami rancang bagaimana. Meminimalisir antrian ya, Pak ya. Betul, meminimalisir antrian. Jadi bisa kami punya 70 kran untuk tempat duduk itu. Sehingga waktu anak-anak untuk sholat tetap terjaga gitu ya, tidak antri terlalu banyak. Ini yang kami menjadi target yang paling dekat gitu, insya Allah akan kami lakukan sehingga ketika sarananya itu baik maka akan mendukung
terhadap program-program yang Iya, ada. amin. Salah satunya juga seketika kelas itu dikasih LCD, alhamdulillah itu sangat mempermudah guru ya Pak ya, Oh dalam iya, melakukan kegiatan pembelajaran, iya. sangat memudahkan. Jadi kelas itu alhamdulillah semua Hmm, kelas di sudah SMA 1 bisa. Ketapang itu sudah dilengkapi dengan LCD Iya, semua. Aula sudah dilengkapi dengan LCD, kemudian seluruh kelas dilengkapi dengan LCD dan ini insya Allah akan memudahkan iya, terhadap betul. guru-guru ya. Dan Jadi, juga murid tentunya. imbasnya adalah Iya, ketika gurunya mudah mengajarkan heeh, yang menerima utama iya, itu sebenarnya adalah murid. Jadi murid itu menjadi lebih senang gitu ya. Yang masih belum tercapai ini adalah bagaimana kami mempunyai salon di setiap ruangan setiap itu. ruangan itu. Jadi ada salonnya sehingga anak-anak juga bisa apa namanya sebenarnya guru-guru kan sudah bawa Wah, salon untungnya masing-masing. semuanya sudah punya Pak Sudah guru. punya Iya. ya. Semangat ada LCD dan proyektor, jadinya guru-guru pasti beli salon itu. Betul, betul. Untuk mendukung proses Iya, pembelajarannya. Baik, baik. Jadi ini yang alhamdulillah mudah-mudahan akan semakin menyenangkan iya. belajar di SMA 1 Ketapang karena semua ruangan sudah dilengkapi Hmm, dengan LCD gitu LCD ya. dan juga proyektor, ya. Terakhir nih Pak, apa pesan dan harapan Bapak untuk seluruh siswa dan juga keluarga besar SMN 1 Ketapang dalam menyambut tahun ajaran baru? Jadi pesan saya semuanya bagaimana keluarga besar SMA 1 Ketapang itu memberikan edukasi, memberikan informasi terhadap orang tua yang punya anak SMP, yang punya anak-anak sekarang lagi keluar, Iya, selesai SMP, selesai MTS gitu ya. Untuk menceritakan semuanya tentang kondisi SMA 1 Ketapang sehingga bagaimana menjadikan SMA 1 Ketapang itu menjadi sekolah yang dipercaya iya, bisa mengantarkan, mewujudkan cita-cita dan harapan orang tua masing-masing dari Sukabana, kemudian Ketapang, Banyuates itu bagaimana SMA 1 Ketapang itu dipercaya untuk bisa mengantarkan cita-citanya anaknya gitu. iya. Jadi itu yang kami terus berupaya bahwa bagaimana sekolah SMA 1 Ketapang itu menjadi salah satu sekolah yang dipercaya bisa mengantarkan cita-cita anaknya. Jadi Amin. misalnya orang tua SMP itu kan yang masih SMP Hmm, pingin punya anaknya masuk fakultas kedokteran, iya, pingin jadi dokter misalnya. heeh. Nah, bagaimana memilih SMA 1 Ketapang menjadi tangga SMA-nya itu sehingga bisa mengantarkan nanti kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Karena alhamdulillah tahun ini tembus ya Pak ya kedokteran. Alhamdulillah tahun ini ada anak Fakultas Kedokteran yang tanpa tes gitu ya. Iya, Tanpa tes di UIN Malang. Mudah-mudahan tahun depan ada masih ada semakin lagi. banyak. Atau yang menjadi polisi. Iya, Orang tua itu kan sama anaknya kadang pingin anaknya menjadi tentara, menjadi iya, polisi, menjadi perawat, menjadi guru, menjadi pelayaran misalnya. Mudah-mudahan sekolah SMA 1 Ketapang itu dipercaya mengantarkan gitu. iya. Dan kami berusaha memang mewujudkan hal itu menjadi sekolah yang bisa mengantarkan murid-murid menggapai cita-citanya. Amin. Terima kasih banyak Bapak atas segala ceritanya yang sangat inspiratif. Dan terima kasih juga untuk waktu yang sudah Bapak luangkan. Semoga SMA Negeri 1 Ketapang terus berkembang dan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Untuk para pendengar, terima kasih sudah menyimak podcast SMA Negeri 1 Ketapang. Jangan lupa share video ini dan nantikan obrolan menarik lainnya seputar dunia pendidikan. Saya, Sarifah Aini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMAN 1 Ketapang, belajar Belajar hari hari ini, ini, sukses sukses di masa masa depan. depan.